agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai kita seperti kami, dan insya Allah diberkahi dirahmati kita semua jamaah salat subuh. Pada pagi hari ini saya sengaja membagikan 2 lembar. Lembar pertama berupa bagan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimulai dari jiwa manusia yang potensinya besar. Kemudian bagian yang kedua yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Itu berpengaruh ke dalam jiwa manusia. Bagian yang ketiga, jiwa manusia itu memiliki lapisan amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, mariyah, dan masing-masing lapisan itu harus dibuka satu persatu. Dominasi manusia tatkala petunjuk belum datang kepadanya itu adalah amarah. Dan amarah ini membawa kepada kerusakan karena mengikuti keinginan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu perlu ada proses. Proses itulah bagian keempat, kelima, dan keenam. Proses yang pertama adalah muhasabah, menimbang-nimbang, menghitung-hitung. Apakah saya ini ahli surga atau ahli neraka? Tidak perlu orang lain yang menghitung, kita sendiri yang hitung. Kalau usia kita ditakdirkan Allah 60 tahun, tidur kita sehari 8 jam, maka 24 jam itu kalau tidurnya 8 jam berarti sepertiganya hari kita tidur. Kalau usianya 60, maka sepertiga dari 60 itu berapa? 20 tahun. Tidurnya 20 tahun gitu. Dihitung balik 1 sampai katakan 15. 20 tahun tidur, 15 nggak dihitung apa-apa. 35 tahun sudah hilang usia itu tanpa sebab. Bekerja kita sibuk mencari dunia 8 jam juga. Maka 20 tahun itulah hilang sia-sia. 20 tambah 20 tidur tambah 15 yang nggak dihitung, sisa berapa? 5 tahun. Di 5 tahun itu sholat kita cuman berapa? 5 kali 5 menit. 5 waktu kali 5 menit. Setiap waktu 5 menit. 25 menit saja. 25 menit itu berarti berapa jam? Nggak nyampe setengah jam. Setengah jam ya. Kalau dari 24 jam kita ibadahnya itu setengah jam, berarti 48. Nah 5 tahun per 48 detik ibadah kita. Jadi sedikit kalau dimuhasabah. Kalau mau dihisap, penghambaan kita kepada Allah sangat sedikit. 5/48 itu nggak nyampe 1 tahun, Pak. Kalau dibentangkan jadi bulan 5 kali 12, 60 per 48. Hanya 1 bulan lebih umur kita sepanjang hayat kita ibadah kepada Allah. 1 bulan lebih sepanjang umur 0 sampai 60 tahun. Terus kita ngomong, wah ya saya ahli surga. Tahu Pak. Maka perlu ini muhasabah ini perlu. Kalau udah muhasabah begitu, bahwa ternyata sepanjang umur kita 60 tahun, ibadah kita hanya kurang dari 2 bulan, maka hati-hati. Taubat Pak, dipanggil taubat. Belum lagi soal urusan
Soal urusan makna ini, makna takwil kan. Ketika Nabi Adam alaihi salam oleh Allah diturunkan ke muka bumi, oleh Allah diberi pesan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Allah mentalkinkan, mengajarkan Adam satu kalimat. Kalimat apa? Fataba alaihi. Kalimat agar engkau Adam kembali kepadaku. Innahu wat-tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sesungguhnya Allah Maha pengasih dan menerima taubat setiap hamba. Jadi Nabi Adam alaihissalam sesungguhnya dari surganya Allah diturunkan ke muka bumi. Dihukum Pak di muka bumi itu. Bumi dan segala isinya adalah hukuman bagi Adam alaihissalam. Tapi bagi kita bumi dan segala isinya dikejar siang dan malam. Apa enggak kebalik itu? Nabi Adam alaihissalam dihukum, dikirimlah dunia dan segala isinya. Silahkan Adam kamu. Tapi dikasih satu kalimat. Kalimat apa kata Pak? Balik kepada Allah. Maka sepanjang kehidupannya Adam berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah zalim kepada diriku. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni. Wa tarhamna, seandainya engkau tidak memberi rahmat kepadaku. Lanakunanna minal khasirin. Sungguh aku berada dalam kerugian. Sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia. Nabi Adam, ahli surga. Kita belum pernah ibadah kita kurang dari 2 bulan. Panjang hidup kita kalau dikasih umur 60 tahun. Sempat dikasih belum sampai 60 udah meninggal, 50 kurang pula dari segitu. Kemudian pilihan kita pun salah. Di dunia ini kita asik ngejar segala perkara untuk kehidupan. Bukan nggak boleh Pak, boleh. Tapi jangan jadi tujuan. Kenapa? Karena tujuan kehidupan Bani Adam, anak cucu keturunan Adam, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus itu tujuan. Tujuan kita ini bagaimana cara kita kembali kepada Allah. Nah, proses pertama muhasabah tobat, ketemulah titik terangnya. Oh, ternyata kita ini kurang dalam menghamba kepada Allah. Oh, ternyata tujuan target kita ini keliru. Sukses kita bukan urusan sekedar dunia saja, tapi akhirat. Maka tadi imam di rakaat pertama membacakan surat Ad-Duha. Jadi imam ini mata batinnya hidup ini. Langsung dikasih baca surat Ad-Duha. Apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hei, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu langsung tuh diangkat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini memang jangan kecil hati, ada juga ayat yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari olehmu kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Ada ayat itu. Jadi jangan ngambil sepotong-sepotong ayat itu. Kalau ngambil sepotong jadi ke titik ekstrim yang kiri, nanti ke titik ekstrim yang semua ayat harus dihafal. Sehingga kita seimbang dalam kehidupan di dunia ini. Ya kan kita masih hidup di dunia, butuh dunia Pak, tetap butuh dunia. Maka ketika condong kita ke akhirat, kata Allah,
wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga urusan dunia. Tapi kan kita condongnya kemana? Bukan ke akhirat condong kita, ke dunia kita condong. Maka kita tarik sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Gitu.